Kesimpulannya bahwa bagi kita santri bukan hanya murid yang di pesantren, Pak ya. Bagi kita yang taat beragama harus kita tanamkan semangat nasionalis. Kita gabungkan, kita ikat antara teologi dengan nasionalisme dan teologi. Iman dan nasionalisme harus kita jadikan satu. Allah. Anakku, santri, santriwan, santriwati pesantren di seluruh Indonesia, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara online melalui Zoom. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita memasuki hari yang sangat bersejarah, di mana tanggal 22 Oktober tahun 1945, hari kemenangan santri, hari kekuatan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ringkas cerita, ya kalau cerita rinci 2 bulan baru selesai. Bulan Oktober ada informasi bahwa NICA, yaitu Netherlands Indies Civil Administration, yang diwakili oleh sekutu, dipimpin oleh sekutu Inggris, akan datang ke Indonesia dengan alasan tujuan mencari orang-orang Belanda yang ada di tahanan Jepang. Tapi ternyata mereka membawa senjata lengkap. Maka Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Pak Hatta dan Jenderal Sudirman rahimahumullah rapat berunding bagaimana menyikapi nikah ini. Ya kita lawan. Waduh, TNI baru saja istirahat, atau tentara baru saja istirahat, baru 1,5 bulan. Merdeka 7 Agustus, ini Oktober. Kalau gitu gimana? Intifadah. Intifadah artinya dikeroyok oleh rakyat. Oke, itu bagus, ide bagus. Tapi yang bisa menggerakkan rakyat itu siapa? Yang bisa menggerakkan rakyat, ayo lawan, itu siapa yang bisa menggerakkan? Bung Karno berpikir agak panjang. Wah, itu Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng yang bisa menggerakkan masyarakat, rakyat sekitar Surabaya dan sekitarnya. Maka Bung Karno mengirim utusan ke Tebuireng menghadap Ki Hasyim Asy'ari. Jangan lupa beliau adalah pahlawan nasional dan kakeknya Gus Dur. Saya utusan dari Presiden Bung Karno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman. Beliau bertanya kepada Pak Kiai, apa hukumnya membela tanah air? Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai tanggal 20 Oktober dari Banten, Menes Pandeglang, Ki Abdurrahman, dari Betawi, Guru Marzuki Cipinang Muara, dari Bogor Pagentongan Ajengan Falak, dari Cirebon Kiai Abbas Buntet, dari Lasem Mbah Maksum Ahmad Lasem, dari Kudus Raden Asnawi Kudus, dari Cepu Kiai Ihsan, dari Jember Mahfud Siddiq, dari Lombok Kiai Faisal dan Kiai Hasun. Berkumpul di Tebuireng 2 hari, yang akhirnya memutuskan keputusannya bahwa membela tanah air fardhu ain. Setiap individu wajib, seperti wajibnya salat. Yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, semuanya wajib membela tanah air. Kalau mau bahasa Arab begini bunyinya, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi mempertahankan tanah airnya, mati syahid, seperti membela agama.
Dan waman khana liwatari halalun damu, barang siapa berkhianat terhadap tanah airnya boleh dibunuh. Walaupun Kiai Hasyim Asy'ari menghindar bahasa kafir, tidak mengatakan kafir, tidak, tapi boleh dibunuh. Itu yang terkenal dengan resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Nikah datang, santri-santri Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Surabaya sudah siap menghadapi serangan dari Nika. Para kiai mengambil rumah atau pusat komando di desa Siwalan Kerto Waru, dekat universitas apa namanya? Petra, Universitas Kristen, ya itu masih ada sampai sekarang. Komandannya singa dari Cirebon, yaitu Kiai Abbas Buntet Cirebon. Hati-hati orang Cirebon, hati-hati. Wakil komandannya Kiai Wahab Hasbullah. Terjadi peperangan yang tidak seimbang, korban bergelimpangan sangat banyak, tapi kita menang. Brigjen Malabi di hari pertama tanggal 10 November mobilnya meledak. Brigjen Malabi Komandan Nika mati, ajudan mati, supir mati, mobil terbakar. Mohon maaf Pak Jenderal, yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, tapi santri Tebu Ireng, namanya Harun. Hanya sayang Harun tidak lari, malah ingin melihat hasilnya kayak apa. Dikira mercon barangkali, petasan. Maka Harun pun gugur bersama Brigjen Malabi. Itu di hari pertama perang tanggal 10 November. Ringkas cerita, kesimpulannya bahwa bagi kita santri bukan hanya murid yang di pesantren Pak ya, bagi kita yang taat beragama harus kita tanamkan semangat nasionalis. Kita gabungkan, kita ikat antara teologi dengan nasionalisme dan teologi. Iman dan nasionalisme harus kita jadikan satu. Karena kita beda dengan orang Timur Tengah. Timur Tengah, sedikit tentang nasionalisme di Timur Tengah. Setelah Khilafah Ottoman bubar tahun 1924, khalifah terakhir adalah Abdul Majid, dibuang ke Jerman. Yang menghapus sistem khilafah adalah Mustafa Kamal Ataturk. Umat Islam waktu itu semua masih dikangkangi oleh kolonial. Inggris menjajah Irak, Mesir, Sudan. Prancis menjajah Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis. Italia menjajah Libya. Khalifahnya la haula wala quwata, the sick man. Orang lagi sekarat, kata orang Eropa. Maka khilafah dihapus oleh Mustafa Kamal Ataturk. Berdiri negara Turki modern, sekuler, yang tidak peduli dengan agama. Pertama akan dibubarkan adalah Kementerian Haji dan Wakaf. Azan diganti bahasa Turki. Nama tidak boleh terlalu Arab. Kalau ada namanya Muhammad gak boleh, Mehmet, Ayub, El, Khadijah, Cetice, dan seterusnya. Ali, Alija. Gambar-gambar khalifah, raja-raja Ottoman dilarang. Pakai kopiah putih, apalagi gamis, di luar masjid tangkap. Ya, kalau sekarang sudah enggak. Ini pemerintah tidak memberi fasilitas agama sama sekali. Itu negara sekuler. Itu Turki. Dan negara-negara wilayah yang lain yang masih di bawah penjajah kehilangan pemimpin. Maka ringkas cerita, pertama kali berdiri partai politik di negara Arab, nasionalisme untuk melawan penjajah, adalah Partai Ba'ath yang didirikan oleh, kebetulan agamanya Kristen Ortodok, orang Damaskus, namanya Mitchell Aflaq. Beliau adalah ideolog nasionalisme Arab.
membentuk partai Ba'ath, sosialis, nasionalis, sekuler. Mengkader anak-anak pemuda Arab dari Suriah Abdul Karim Qasim, dari Irak Hasan Bakr, dari Mesir Ahmad Urabi, Sa'ad Zaglul, dari Jazair bin Bella, dari Sudan Ja'far Umairi, Tunis Habib Bourguiba, Libya Abdul Salam Jalud, dan seterusnya. Nanti akan diteruskan oleh ini kader pertama ini. Nanti kader kedua Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, Syadli bin Jadid. Yang saya sebut namanya ini adalah tokoh-tokoh Arab nasionalis sekuler, agama Islam tapi bukan santri lah, tidak ada semangat untuk beragama, tidak taat beragama. Nah, kemudian umat Islam tahun 37 mendirikan partai politik Ikhwanul Muslimun sebagai reaksi atau menyikapi berdirinya partai yang sekuler. Sayang, Ikhwanul Muslimun yang didirikan oleh seorang ulama Al-Azhar, Hasan Al-Banna, yang tadinya moderat, setelah Hasan Banna terbunuh, gantinya, jadi makanya ganti, hati-hati orang masing-masing, ganti yang benar, yang ganti. Hasan Banna moderat, pendiri pertama. Tapi gara-gara ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir, Hasan Banna terbunuh, gantinya Sayyid Qutb, radikal, bukan ulama Al-Azhar, dia jurnalis dari Cairo University. Kemudian dia pimpin Ikhwan Muslimun, menulis buku pedoman namanya bahasa Arabnya Ma'alim fit Thoriq, panduan menuju jalan kebenaran. Ini yang dikaji di setiap perguruan tinggi di kita oleh kelompok tarbiyah namanya, ITB, IPB, ITS, Undip, semua ada ini kelompok radikal ini. Sekarang sudah agak berkurang. 5 tahun yang lalu luar biasa. Mohon maaf Pak Jenderal, sampai di kalangan TNI, Polri, kantor BUMN ada yang namanya kelompok tarbiyah. Buku pedomannya bukunya Said Qutb ini. Apa isinya? Antara lain, yang tidak bersumber dari Islam masuk kategori jahiliyah. Sosialisme, kapitalisme, liberalisme, komunisme, dan nasionalisme itu jahiliyah. Tauhid itu doktrin mereka. Maka harus kembali mendirikan khilafah. Ya nggak apa-apa ya terserah aja. Semangatnya boleh lah. Nah, disinilah peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sangat luar biasa, mengajak kiai-kiai di Nusantara ini dengan jargon yang sangat ringan diucapkan tapi punya arti yang sangat dalam. Hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda beriman harus nasionalis, Anda nasionalis harus beriman pada Tuhan. Luar biasa. Maka nasionalisme kita orang santri lahir dari seorang yang beriman kepada Tuhan. Beda dengan nasionalisme di Timur Tengah. Maka di Timur Tengah sampai sekarang mudah sekali perang saudara. Pada prinsipnya belum selesai memahami Islam dan nasionalisme. Yang aktivis Islam tidak nasionalis. Said Qutb, Muhammad Qutb, Asmawi, Zaki Muhandis, Yusuf Qaradawi, Said Hawa, Muhammad Ghazali, aktivis Islam tidak nasionalis. Yang nasionalis tidak aktif dalam Islam. Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi. Di kita Hasyim Asy'ari, Muhammad Dahlan, siapa lagi? Sulaiman Ar-Rasuli, Sirajuddin Abbas, siapa lagi? Umar Said Cokraminoto, betul. Kiai Agus Salim, religius, nasionalis, religius. Beliau adalah orang beriman, bertakwa, taat beribadah, beragama,
tapi spirit nasionalismenya luar biasa. Itu beda dengan Timur Tengah. Maka di Timur Tengah sampai sekarang mudah sekali perang saudara, pada dasarnya belum selesai mempertemukan antara semangat religius dengan semangat nasionalis. Ini yang harus kita ketahui lah. Ketika Pak Jokowi kampanye di periode pertama, dalam kampanye, kalau saya menang akan saya kasih atau akan saya beri hari santri. Setelah menang, Pak Jokowi mau menentukan hari santri tanggal 1 Muharram. Saya menghadap, Pak, kalau ini bukan hari santri, ini hari tahun baru umat Islam seluruh dunia, tahun baru Hijriah. Jadi apa hari santri? Tanggal 22 Oktober, yaitu hari fatwanya Hasyim Asy'ari tadi. Oh gitu ya. Beliau perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin agar mengadakan FGD di Hotel Salak Bogor. Semua ormas datang, narasumber Pak Jumadi Azra almarhum, Khozin Humaidi, Abdul Syarwani, Direktur Pesantren Habib Idrus, dan saya. Keputusannya sepakat ormas-ormas yang hadir di Hotel Salak bahwa hari santri adalah tanggal 22 Oktober. Ini luar biasa. Kita tidak akan melupakan jasa Pak Presiden Jokowi. Jazahullah khair, insyaallah akan ada imbalan balasan dari Allah yang sangat luar biasa dengan menentukannya hari santri, sehingga masyarakat bisa tahu betapa peran santri ketika di awal-awal kemerdekaan. Panjang kalau cerita ini, panjang nih, panjang. Yang penting ketika rapat apa dulu BPUPKI ya menentukan ini negara apa, NU segera menjawab Indonesia Darussalam, bukan negara Islam, bukan negara kafir, tapi negara yang damai, negara merekrut semua komponen yang ada. Ketika piagam Jakarta 7 kata akan dihapus, Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur pulang menghadap bapaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari satu malam sholat istikharah minta petunjuk pada Tuhan. Besoknya Wahid setuju 7 kata dihapus. Kamu pulang ke Jakarta, setuju, saya setuju, 7 kata dihapus, asal ada Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama di dunia Islam hanya di Indonesia dan Israel. Yang lainnya Kementerian Haji dan Wakaf namanya. Hanya Indonesia namanya Kementerian Agama. Dan yang heran, dan Israel itu yang sama dengan Indonesia. Lainnya Mesir apa negara-negara Islam namanya Kementerian Haji dan Wakaf. Kalau kita Kementerian Agama yang mengurus, yang menjaga keutuhan beragama atau kemajuan agama, bukan proyek-proyek bangunan madrasah, itu bukan. Itu sih ya. Maka santri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Perannya sangat strategis dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Indonesia di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Oh ya, kata santri itu asalnya bahasa Sanskerta cantrik, yaitu orang yang hafal kitab suci, Upanishad misalkan. Upanishad yaitu murid-muridnya Ki Dharma Wangsa di Singosari ya tinggalnya, di Singosari Malang, tetapi kita itu masih kerajaan Airlangga. Jadi yang hafal kitab suci agama Hindu dipanggil cantrik. Lama-lama setelah Islam santri, artinya yang hafal kitab Quran ya, artinya ya, kalau hafalnya cuma kulu ya santri kulu. Gampang aja, fleksibel aja lah. Fondasi peradaban digital telah dibangun lama. Ide ini telah muncul lama, yaitu Imam Abu Musa Yusuf Al-Khwarizm ketika beliau menggagas menemukan nol
Nol itu bukan angka, nolnya kosong, tapi dimasukkan dalam apa? Angka, maka lahirlah matematik, komputer, internet, mesin, itu setelah adanya nol. Dan disempurnakan oleh Jabir bin Hayyan. Maka Jabir menemukan ilmu namanya Al-Jabar dari kata Jabir. Beliau wafat tahun 161 Hijriah. Tapi beliau sangat taat beribadah. Setiap akan melakukan observasi, malamnya sholat minimal 100 rakaat. Maka tidak akan sesat orang seperti ini. Kemajuan teknologi harusnya dibarengi dengan kematangan spiritualitas, bukan malah menjauhkan manusia dengan Tuhan dan menjadi tidak manusiawi. Teknologi harus menjadi sarana memudahkan manusia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal lingkungannya. Bahasa spiritual sangat mudah untuk dipahami dengan bahasa teknologi. Contoh, latifah. Bagian dari hati manusia ada namanya latifah. Dulu waktu ayah saya menerjemahkan sulit. Sesuatu yang lembut, aduh sulit tuh. Sekarang gampang, software. Latifah itu software dalam hati yang bisa menangkap informasi dari Roh Mahfud. Seorang pemimpin, Bapak pernah pengalaman jadi tentara lah ya, jadi pimpinan komandan tentara. Semua pemimpin lah semua. Pasti menjumpai saat-saat yang sangat-sangat kritis yang harus saya tetapkan sekarang, harus saya putuskan sekarang. Tidak ada waktu untuk rapat, tidak ada waktu untuk bertanya kepada teman-teman. Sekarang saya ambil putusannya. Itu sudah tidak lagi berguna logika, tidak lagi berguna berpikir panjang-panjang. Gimana caranya? Melihat ke atas, aktifkan itu latifah, insya Allah tepat keputusannya. Ini pengalaman saya menjadi ketua NU 10 tahun ini. Kalau sekarang sudah mantan bodolan sudah. Sering sekali menjumpai sesuatu yang harus saya putuskan sekarang. Sudah nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk berunding atau rapat. Itu nggak ada lagi. Bukan akal, bukan logika ketika itu. Akal hanya menyampaikan kita kepada kebuntuan dan kebingungan. Tapi wisdom yang ada dalam latifah kita, itulah yang bisa kita percaya menuju kebenaran, jauh dari fitnah, jauh dari keterpurukan atau terpleset dalam kesalahan yang fatal. Kedahsyatan teknologi yang digambarkan Al-Quran telah menginspirasi banyak pihak dan harus terus digali dan dikembangkan secara lebih luas. Ya ma'asyarul jinni in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai manusia, jika kamu mampu menjelajah cakrawala, langit dan bumi, silakan. Tapi kamu tidak akan mampu melakukan itu kecuali dengan ilmu pengetahuan atau sains. Ini terbukti sekarang ini, luar biasa. Tapi biasa orang Islam hanya bisa membuktikan biasanya. Menggagas ini nggak bisa. Biasanya, oh ini bukti ada dalam Al-Quran, oh ini ada dalam Al-Quran. Paul itu bisa mentok di situ misalnya. Tapi dia sendiri, kita sendiri nggak bisa menggagas, enggak. Tapi kalau ada kemajuan, ada di Qurannya ini. Ada software, latifah di Qurannya ini tadi. Alam nyata dan alam gaib itu ada dan harus berjalan secara selaras. Bila tidak selaras, akan terjadi kehancuran. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tatanan kehidupan ini. Ini Al-Quran sudah menegaskan seperti itu. Maka tadi juga Pak Jenderal sudah menyinggung apa tadi, kejujuran, kebenaran. Nabi Muhammad itu wajib bersifat 4. Nomor 1 jujur, wajib. Ada yang bilang itu kan Nabi, kalau kita nggak wajib. Nabi Muhammad harus jujur, harus amanah, harus tabligh, harus fatonah. Yaitu Nabi, kalau kita nggak wajib jujur. Padahal kehilangan namanya bahasa Arabnya sidik, Pak. Nomor 1 sidik itu jujur dan artinya. Kehilangan sifat sidik, minyak goreng hilang.
Wah, hilang minyak asalnya hilang sidik dulu, Pak. Contoh kecil, Pak. Minyak goreng contoh kecil. Banyak lagi yang hilang, banyak sekali, Pak. Sekarang ada baru kolonisasi melalui berbagai digitalisasi dan pasokan candu teknologi yang berkonten negatif telah menyeret masyarakat pada jenis ketergantungan baru dan melahirkan jenis kemiskinan model baru, yaitu misalkan contohnya yang gampang, fakir kota lah, rela tidak makan asal demi punya kota. Itu luar biasa, perubahan budaya yang luar biasa, Pak. Ini sesuai dengan prediksi Samuel Huntington, guru besar Harvard di ilmu politik tahun 1983, yang telah berpidato, yang akan datang akan terjadi class civilization, perang budaya. Ini sedang kita alami. Maka pertahanannya tinggal satu, mari kita perkuat budaya kita. Teknologi kita kalah, ekonomi kita kalah, senjata kita kalah semua kita ini. Tinggal satu yang harus kita jaga dan kita perkuat, budaya. Kalau mau dalilnya, Pak, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Martabat bangsa tergantung budayanya. Seperti RRT Jepang, walaupun mencapai kemajuan teknologi yang luar biasa, tetap pegang budaya, tradisi, bangga dengan yang mereka miliki. Nah, kita ini lama-lama hilang budaya kita, akan hancur martabat bangsa kita ini kalau kita kehilangan budaya. Kalah teknologi bisa disusul, kalah ekonomi bisa dikejar, kalah senjata bisa kita upayakan, tapi kalau kalah budaya, hancurlah bangsa ini. Babak perang baru kini sedang terjadi. Senjatanya tidak lagi peluru yang mematikan, tetapi virus, gaya hidup baru, dan cara pandang baru yang membunuh kesadaran dan kemanusiaan. Itu yang dikenal dengan pop culture war, al-ghazwul hadari kalau bahasa Arabnya. Pemenang dalam pertarungan ini adalah mereka yang menguasai, mengendalikan, dan mampu meretas serta merubah realitas menjadi kebenaran yang berbasis viralitas. Merubah salah menjadi benar dengan sarana rekayasa teknologi. Ini kalau tidak dasari dengan agama, sulit untuk mempertahankannya. Quran sudah, ini orang saya misalnya cuma nyocok dengan Quran aja misalnya. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim mana'in binamim masya'in hammazim mana'in lil khairi mu'tadin athim mana'in lil khairi mu'tadin athim. Kamu jangan terpengaruh oleh kelompok yang kesana kemari menyebarkan berita bohong, adu domba, fitnah. Itu Quran sudah menyinggung itu 15 abad yang lalu. Kini saatnya kita semua harus berdaulat secara digital. Bangsa kita harus mempunyai pertahanan siber yang kuat agar tidak mudah dikendalikan dan dijajah oleh siapapun. Pertahanannya harus lahir batin. Warga bangsa harus dipersenjatai dengan kemampuan teknologi siber yang handal agar ke depan dapat bersaing dengan bangsa lain serta tidak mudah diperdaya oleh siapapun. Sistem pertahanan hankam rata secara digital dan berbasis teknologi keamanan siber harus terus kita perjuangkan. Santri harus berada di garda depan dalam membangun, menjaga, dan mewujudkan kedaulatan nasional, kedaulatan teritorial, kedaulatan siber, kedaulatan finansial, kedaulatan sosial politik nasional. Ini hegemoni negara besar sangat luar biasa, sangat luar biasa. Potensi dan sumber daya digital yang dimiliki santri-santri Indonesia yang sangatlah luar biasa harus terus kita kembangkan. Faktanya, meskipun jarang mendapatkan ekspos, namun secara perlahan-lahan tapi nyata, para santri telah berkarya untuk bangsa dan negara, dan bahkan banyak karya-karya mereka yang mendunia.
Hanya kalau santri kan biasa, seping pamrih ramai gawe. Tapi kadang-kadang seping pamrih, seping gawe juga. Akhirnya mari kita bergerak bersama, bekerja lebih keras, lebih cerdas, lebih tuntas, dan lebih ikhlas untuk mengabdikan diri kepada bangsa, negara, dan agama. Selamat berseminar dan berlatih anak-anakku santri Indonesia, santri yang berjiwa Pancasila, yang memiliki kecerdasan digital dan berdaya saing global serta kuat secara spiritual. Selamat Hari Santri. Santri harus menjadi pelayan negeri dan penjaga kedaulatan NKRI. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.